Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau panas-panasan begini, berarti ngajinya nggak usah lama-lama. Coba ya. Yang sebentar atau yang lama? Sekedap nopo dangu, sedelo nopo sing suwi. Hah? Alah, parang aja. Kabupaten Kuantan sing ini ada kiai ceramah sampai 4 jam ada. Senyumnya Pak PLT Bupati mencurigakan. Kalau jawab nggak ada, khawatir ngesuk nggak di rumah. Sekarang kita bisa minum air kelapa. Harusnya kita sebagai orang tua pun berpikir bisa nanam apa supaya anak cucu kita pun mampu menyicipi apa sing dados tandurane kula panjenengan sedaya. Maka hari ini panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sungai Siri, Bapak Sitas beserta keluarga besar masyarakat Sungai Siri satu langkah lebih maju untuk mempersiapkan generasi yang akan datang mengadakan pengajian hari ini. Pertama, tasyakuran Desa Sungai Siri. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan pondok pesantren tahfidz Quran putra putri di Desa Sungai Siri. Saya minta tepuk tangan dulu untuk keluarga besar panitia dan warga Sungai Siri yang keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Bu, sebelah kanan. Assalamualaikum. Dicek suara dulu yang pojok. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian snack. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetap gak kebagian snack. Mohon maaf, Bapak Kepala Desa dan panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi apalah daya tangan memeluk gunung yang hampir melebihi kapasitas. Dan ternyata kalau panjenengan rawuh di sini panas-panasan malah duduk praktis, bokong ngelemprak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan panas-panasan hari ini meningkatkan kualitas iman takwa. Allahumma, Allahumma. Yang gak kebagian snack tenang, karena di dalam sarah kita Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatkan toples di meja untuk nyuguh tamu. Ada yang bertamu ataupun tidak ada yang bertamu, tapi kebiasaan meja di rumah pasti ada toplesnya. Maka saben isuk malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun di sini nggak kebagian snack, tetap di rumah mejane podo diisi top, tapi jangan toples kos, toples ono isine. Justru bacanya yang enak-enak, orang malaikat rahmat yang mau bertamu demi ono toples isine rengginang memes. Kasihan malaikat mangan jajan alot. Maka hari ini semangat kita ngaji sampai jam berapa? Jam 2 sore. Ibu Bupati, kalau ngajinya sampai jam 2 sore, berarti Kuantan sini kalau sholat duhur 2:30. Kebiasaan orang Kuantan sini duhur ke ngasar ke maghriban.
Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Panas ya? Bu, wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti Gak apa-apa itu bapak-bapak ada juga tuh. Saya ulang sebelah kiri. Bapak Ge. Assalamualaikum. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu masih rodok mending, nggak patoso pinter tapi jadi wong bener ketimbang jadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar gak bingung muter-muter. Plastiknya loh, plastik halo putih, gitu. Halo. Untuk sementara waktu masih mending, gak terlalu pintar tapi hak orang lain adalah perbuatan dosa besar. Maka ternyata lebih becik jadi wong bener walaupun kurang pinter daripada jadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu, ora patoso pinter walaupun bodoh. Maaf nun sewu, sepol-polane wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam. Halo, pol-pole wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan tetangga digebuki masa, laporin pak polisi, masukin ke penjara, dihukum pidana. Wong bodoh nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam, walaupun tetap tidak dibenarkan oleh agama. Tapi kalau ada wong pinter kok sampai nyolong, maaf, wong pinter ngerti hukum, pinter tahu agama, pinter tahu tatanan negara, sampai berani nyolong, maka ternyata bukan hanya merusak negara, tapi merusak bangsa Indonesia. Makasih. Keproknya kayak orang kampanye. Pas nggak? Kenapa saya ngomong begini? Bersyukur jadi orang Sungai Siri. Walaupun Anda tukang dodos sawit, jenengan tukang deres, Anda yang jadi pedagang, Anda yang jadi buruh tani, tukang rongsok ibaratnya, maaf, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Entah jadi pedagang, petani, kuli bangunan, sampai tukang rongsok ibaratnya, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu yang disebut nista. Bentar, Pak Kades Sungai Siri, Pak Sitas kaget nih, bocah bikin tema kok begini amat. Maaf, saya tidak ada ceramah untuk singgung ataupun menyindir ataupun negur, sama sekali tidak. Justru saya ngucap begini, bahwa saya bilang pengajian semeriah ini, bayangkan panggung semegah ini, sampai dalam satu waktu malam bisa tumbuh bunga di panggung. Maaf Pak, kelihatan sepele memang. Bahkan dari tadi hanya panjenengan tertuju ke saya, tidak tertuju ke sebegini mewahnya pengajian. Ini Pak, panggungnya duit, backgroundnya duit, tendanya, sound systemnya, snacknya, mumpuni. Ini kalau bukan atas nama keguyup rukunan warga masyarakat Sungai Siri, belum tentu Allah merahmati sesukses pengajian hari ini. Betul? Leres? Sehebat apapun kepala desanya untuk menyiapkan pengajian hari ini, Pak Kades Sitas ibarat lidi. Halo Lidi. Halo.
Mohon izin, kalau lidi bahasa Riau itu disebut apa ya Pak? Hiting. Saya paham orang masyarakat Kecamatan Singingi ini heterogen. Ada orang dari suku Jawa, ada Sunda, ada Medan, ada Batak, bahkan banyakan Melayu. Maka jadi maaf punten, saya mau bertanya, lidi coro wong Sungai Siri diwastani nopo? Giting. Giting. Bentar, ini baru mulai udah mumet banget ini. Gak apa-apa sih mumet di awal, karena at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Begini, di Cilacap ada giting dan ada biting. Giting yang pakai rin, pakai g, giting adalah lidi yang panjang kemudian dipotong-potong pendek, kemudian buat mincuk tuntuman nogosari dan lain sebagainya. Itu giting. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, tuh kemarin Pak PLT Bupati dapat biting piro. Itu kalau di Cilacap. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda baik giting ataupun biting. Saya bertanya, lidi cara orang Sungai Sirih diwastani apa? Nah, sodo. Cara orang Cilacap Jawa Tengah sada. Sodo, sada, lidi walaupun kandel, walaupun tebel, tapi kalau cuman satu lenjer, jangankan buat neplok laler, buat nyapu aja nggak mungkin jadi. Orang cuman satu lenjer. Demikian Pak PLT Bupati, sehebat apapun beliau punya ide cemerlang untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kalau cuma seorang diri nggak mungkin Kabupaten Kuantan Singingi maju. Betul? Betul. Tapi kalau lidi, sodo, sada dikumpulin jadi satu, kemudian diikat, bunyinya bukan lidi malih, tapi bunyinya jadi sap. Jadi sap. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalam sedawan-dawan Kuantan Singingi bakalan bersih, dirampungakan pakai sapu odo. Oh ya, tepuk tangan boleh nggak Pak? Bu, ini baru ada cerita mubaleghah kiai dijemur baru ada nih. Di Kuantan Singingi tok, ya Allah, anak kiai tipe. Matur sembah suwun sangat. Hari ini kita panas-panasan bareng ya Bu. Panasnya srengenge ditanggung bareng-bareng. Panasnya hati salai dewek-dewek. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya sudah 3 hari di Provinsi Riau. Udah 4 lokasi ini saya pengajian. Alhamdulillah. Saya nggak pakai skincare Ibu, karena menurut saya juga percuma pakai skincare. Bayar dokter kecantikan mahal, langsung hitam sekalian dipenang Sungai Siri. Cilacap memang panas, tapi memang alhamdulillah panasnya di sini ya ora apa-apa. Tapi mohon izin sebentar, kotak infak jangan terburu muter karena belum saya pimpin dan saya pandu. Jadi mohon maaf, kotak infaknya bisa berhenti dulu. Kita tata niatnya terlebih dahulu karena memang di sini nanti akan ada kotak infak keliling dan dimulai dulu dari tadi Pak Bupati, kemudian dipimpin oleh saya,
kemudian nanti kotak infaknya muter. Jadi sementara kotak infak berhenti dulu, ditoto disit. Gebung kembali lagi sampai sana, sampai sana jadi lupa di sini. Lagi ngaji bab apa tadi? Oh iya, hari ini Pak Kepala Desa punya niat hajat besar, sudah terbangun pondok pesantren tahfidz Quran. Ya alhamdulillah pondok pesantrennya pun insya Allah salah, tidak hanya ngaji Quran tapi kita mengutamakan ngaji kitab. Kenapa begitu? Maaf, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Kula jenengan punya anak memang kroso sugih, tapi sebentar Allah kasih dawuh sama kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua, bu, namanya orang tua, lihat anak sehat aja rasanya senang. Betul. Lebih-lebih punya anak sholatnya nggak ketinggalan, baca Qur'annya lancar, sama orang tua mampu berbakti. Ini bahagianya luar biasa. Leres. Makanya bocah ngaji sama bocah nggak ngaji beda. Anak yang terbiasa ngaji, Pak, jangankan birrul walidaini, jangankan bakti sama orang tua. Kalau anak kok biasa ngaji, masya Allah, bab toharoh ngelodok, maca Qur'ane pinter, maca sholawate banter, bocah kebiasaan ngaji. Tapi maaf, bocah kalau nggak ngaji, jangankan bakti sama orang tua, anak kalau nggak ngaji pipis saja nggak tahu ilmunya. Maaf nih rada kasar, bocah orang ngaji nguyuh karo ngadeg, jempet nawit kelapa sawit, boro-boro cebok ya mung diobat tabib notok. Rada mending diobat tabib no, malah kadang karo diselentiki. Bocah orang ngaji, tapi bocah kalau ngaji ya Allah biasanya manggone teng masjid, pulang dari sholat duhur sampai rumah ngebuka pintu, assalamualaikum, bapak jawab haram. Loh pak, kok suaranya beda? Lah untuk pak, saya dapat ijazah dari kiai saya, kalau sakit gigi nanti kumur-kumur pakai air hangat yang dicampur garam. Tapi nanti kumur-kumurnya baca sholawat dulu, baca ulhu falak bin nas. Jangan lupa hadiah fatihah kepada Kanjeng Nabi, hadiah fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadiah fatihah kepada wali. Nanti insya Allah lantaran air garam jadi sembuh. Nanti saya bikinin tuh airnya. Sekarang saya pijit dulu telapakan kakinya. Hello tunau sekile. Pak, ini namanya ikhtiar, pijat refleksi. Nanti kalau dipijit telapakannya bisa nyambung nyetrumnya ke gigi. Ya wis ngono dadal dipijat sekile. Anak dari pesantren, masya Allah, jangankan mijit bu, anak cewek, anak cowok, entah laki-laki entah perempuan, pinter masak, pinter liwet. Kalau anak di pesantren bawa nanpan isi air gak mungkin tumplek. Maka justru anak lulusan pondok pesantren mampu beradaptasi dengan baik ketika bermuamalah di masyarakat. Karena apa? Udah kebiasaan di pesantren diajari hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu belajar andab asar, ilmu belajar tawadu.
Maka justru anak lulusan dari pesantren mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dodo sawit pinter, walaupun dina-dina nang pondok isine ngaji kitab tok. Saya ulang. Bocah kalau di pesantren emang tiap hari itu ngajine kitab. Panas banget. Hah? Kamu juga? Enggak dipakai, Bu? Jangan keburu. Tekan isor burung tak tok. Tapi justru alumni pesantren lulus dari mondok ngelanjutin kuliah pantes. Nyalon kepala desa kewes, lanjutin masuk ke Akpol boleh, nyalon DPR jelas kata si nyoblos kok ngerti ilmune. Bukan maksud saya membandingkan, tapi kalau cuman sekolah formal udah kuliah sampai S2, ketika lulus jadi sarjana S2 magister nyemplung ke sawah kan kurang pantas. Betul. Tapi kalau anak udah mondok di pesantren lanjutin kuliah juga pantas, mau nyalon kepala desa juga pantas. Namanya bocah di pesantren mijit aja kepenak, wong tiap hari di pondok mijet Pak Kiai, mijet Bapak Kiai enak banget, wong mijitnya sambil sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi sih semangat. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun panas baca sholawat adem enggak? Ya. Adem enggak? Dipejeti sama anak Bu, ambil baca sholawat. Yang tadinya mau sakit gigi nggak jadi sakit gigi. Betul. Bentar lagi. Tapi bocah kok nggak kebiasaan ngaji. Dibeliin motor, motornya masih suara bip 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 bip, motor masih kreditan belum lunas, knalpot wis dibobok. Nggak pakai itu. Terus tabrak nalawang. Lagi loro untuk knalpotnya dibobok dikasepote, ditabrakin ke pintu. Akhirnya bapaknya lagi sakit gigi ngucap, bocah diomong angel, dasar anak set. Na'udzubillahi min. Banyak orang tua nggak tahu dasar agama, anaknya nakal, setan yang disalahin Bu. Nih di dalam kitab Azkarun Nawawi bahwa disebut kufur. Halo, ini bukan nangis Bu, saya lap khawatir celakin blobor. Gak apa-apa, tenang, tisunya udah siap. Ini kalau begini ngaji sampai jam berapa tadi?
Nek ngajinya sampai jam loro, yang hitam bukan cuman baju saya. Pulang dari sini saya jadi ayam cemani, sebalung-balungnya nganti ireng kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana lupa lah. Oh iya, di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut kufur, orang yang melalaikan nikmatnya Gusti Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Kadang orang tua niatnya mau muji anak, anaknya lahir ayu, ibunya ngucap, ih ya Allah, bocah kayu temen ya, anaknya sopo, apa lali nggone gawe. Ama anak sendiri ngucap, ih ya Allah, bocah kok cantik banget ya, anaknya siapa? Kalau anaknya dewek kok sanksi. Masih agak mending tuh Pak. Banyak orang tua salah kaprah, anaknya nakal, orang tuanya ngucap bocah, dia mau ngangel, dasar anak setan. Yang setan siapa? Kadang saya juga kasihan sama setan Pak. Sekarang setan malah kurang pegawaian. Saya dengar kabar Bu Sekda, besok awal Februari itu setan mau pensiun gasik. Soalnya Bu, sekarang manusianya itu lebih biadab ketimbang setan. Tuh kemarin di Serang Banten ada anak mantu sampai demenan karo mertua wadon. Setan nggak? Setan nggak? Lebih dari setan malah Pak. Saya belum dengar ada mantu setan demenan nama mertua setan, nggak ada Pak. Ini yang saya maksud, anak yang ngaji sama anak yang nggak ngaji, jelas beda Bu. Anak kalau ngaji dia tahu batasan mahram, namanya anak mantu sama mertua wadon. Niku kalau udah wudhu senggolan kulit gak batal wudhunya, maka namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi kalau nggak ngaji ya mana ngerti Bu. Ini pentingnya anak ngaji. Sekarang setan itu bingung mau pegawaian apa, orang diambil alih sama manusia. Nih kemarin naudzubillah min dzalik, ada anak remaja hanya gara-gara situs di HP sampai menculik anak dari tetangga. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, dibunuh kemudian diambil ginjalnya untuk dijual karena tergiur harga di satu situs internet. Ini tidak lepas dari program pemerintah yang kudu lebih waspada kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan tentunya orang tua harus lebih pintar ketimbang anak masalah gadget HP. Itu HP jenengan pegang pating crongok, jangan cuman buat bikin status. Berangkat ngaji cepret selfie, lagi ngaji sama mumpuni nih besti. Jangan cuman bikin status buat ngecek anaknya kalau main HP liatnya apa. Ini gara-gara setan gepeng Bu. Ada anak gadis usia 16 tahun hamil di luar nikah. Bayinya lahir, proses persalinannya adalah di toilet umum dengan tanpa yang ngebantu sama sekali. Dan setelah bayinya lahir dibuang di tong sampah. Ketahuan oleh tukang bersih-bersih itu bayi sudah dalam keadaan digerumut semut. Kritis keadaannya, dibawa ke puskesmas, tapi alhamdulillah terselamatkan. Setelah polisi olah TKP, ternyata yang ngebuang bayi itu adalah betul anak gadis usia 16 tahun. Saya nggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong gone gawe kayak gitu. Orang saya 27 tahun, saya perawan kaplak. Mending saya sadar diri dan mengakui ketimbang sampean singarani.
tahun saya masih polos dan lugu begini, Besti. Tahu sedikit ya di Qurratul Uyun lah, atau kitab yang rada vulgar sedikit, kitab Fathun Nizar, kitab cara membuka sarung. Tapi kan tahu cuman teori, Pak, belum bisa praktek wong durung payu rabi. Cuman sekedar tahu untuk dasar ilmu buat pondasi. Tapi kalau anak yang nggak ngaji, punya syahwat tapi nggak punya landasan teori, akhirnya gara-gara video bergerak di Setan Gepeng, kejadian anak 16 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya dibuang tong sampah. Na'udzubillahimin. Saya tanya sama kiai saya, Kiai, kenapa seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, kok kalau persalinan kerasanya kepenak, gak ada yang ngebantu, bahkan babarannya normal. Setelah dia melahirkan gak ada seperti hal aneh yang terjadi, udah kayak setiap hari keadaan biasa. Dan kenapa terkadang bayinya pun ya selamat, padahal babaran orang anak sing rewangi. Saya tanya begitu, kiai saya menjawab pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, ternyata ketika proses persalinan begitu kerasa enak dan gampang, karena dia tidak mendapatkan pahalanya orang hamil dan tidak mendapatkan pahala ganjaran wong melahirkan anaknya. Ketika mati pun tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillahimin. Beda sama jenengan, Bu, yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga ketika hamil dan melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa. Babaran kerasane sakit setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Baru tahu ada cahayanya. Peteng. Kalau mati sekalian itu nggak bisa diceritakan, Bu. Kerasane loro setengah mati, weteng ki rasane koyo nasi ngelilit, gegerasane bengkek banget, sampai pinggang ini rasane koyo arep semplak. Bahkan emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dulu. Ya masa cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Koyo wis tau, koyo wis tau. Pak Bupati, ini baru ada nih. Jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih Pak Bupati. Betul. Wong Kuantan sing ngitok modele, pantesan Pak Kiai Rois Surya NU nyampe gering banget, Bu. Kurus kering orang zamannya ngeyel-ngeyel begini. Oh ya wis tahu. Jenengan ketika persalinan kerasa sakit, sampai bapaknya nggak boleh katokan, disuruh sarungan. Pintu kok dibuka, ternyata seret esele kon dilengani. Ada mangkok tengkurap disuruh dilumahno. Sampai kukusan. Ibu tahu kukusan nggak? Itulah yang buat masak nasi zaman dulu, Ibu Bupati. Orang Jawa Tengah nyebutnya kukusan. Di sini nyebutnya apa? Sami. Kukusan yang bentuknya kerucut itu. Lah ya, kukusan bentuknya kerucut oleh yang sedang melahirkan, kukusan itu dilumahno.
Kenapa orang melahirkan begitu kerasa sakit? Kata Imam Al-Ghazali, adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Mulane dadi wong wadon Sungai Siri sing pada pinter metengan. Nah, coba hamil 7 kali, babaran ting pitu nguras dosanya 7 kali. Masya Allah. Ini yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah, doa seorang bapak adalah karomah. Kalau sorga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak adalah di telapak tangan bapak. Lihat tuh bapak-bapak Sungai Siri, ireng-ireng kabeh bu. Ini bukan body shaming, tapi hitam kulit bapak-bapak di Kuantan Singingi adalah sebagai bukti bersih dan toyibnya rezeki orang Kuantan Singingi. Tepuk tangan dulu dong buat suami sampean. Bapak tenang aja. Bapak-bapak kulitnya hitam gak usah kecil hati pak. Orang hitam itu banyak keunggulannya pak. Pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores, gak gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng itu punya keunggulan, orang gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng, habis kehujanan tetap ireng. Barokahnya seorang anak di telapak tangannya bapak. Tapi ini yang tadi disampaikan oleh kepala desa Sungai Siri, bahwa akan datang suatu masa bocah ilang soko pengudange, ucul soko gendongane. Banyak anak zaman sekarang lupa pak, bagaimana orang tua nggone ngrumat anak. Dikala kecil ditimang-timang, padahal anak itu tukang deres. Ibu tahu tukang deres ya? Anaknya tukang deres, ibu pun doanya bagus. Anak ditimang-timang sambil ngomong orang tuanya, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anaknya tukang deres, tapi kan ibunya doa yang bagus-bagus. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya nggak mungkin gue ngutang tukang deres, tukang deres, tukang deres, tukang deres. Tiap leres ditimang-timang sambil baca sholawat. Tak lelo 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 tapi nangis anakku se ayu